Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kanal, kenalkan saya Hendro Widakdo dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal. Hari ini akan saya sampaikan mengenal tentang balistik forensik, tentunya dalam konteks ilmu kedokteran forensik. Ya. Kita tahu bahwa sebelum pandemi, data terakhir itu ya dari World Population itu ada lebih dari 250.000 korban pembunuhan di dunia ini. 71%-nya itu adalah kejadian pembunuhan, 21%-nya adalah bunuh diri, sisanya adalah kecelakaan. Tentunya kalau ada korban yang meninggal atau wafat atau meninggal karena tembakan, maka layaknya dilakukan otopsi untuk mencari atau melacak senjatanya apa sih. Kemudian kira-kira kalau ada tersangka pelakunya, betul nggak dia pelakunya. Nah, disinilah yang kita bilang sebagai uji balistik di dalam dunia kedokteran forensik. Nah, kita tahu bahwa kalau mendengar kata balistik itu tentunya terpikirkan oleh kita ada ledakan. Padahal sebenarnya balistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan satu massa padat. Dalam konteks dalam ini massa padat itu bisa adalah anak peluru, ya, kalau dari satu senjata api, maka dia akan menuju target ketika ditembakkan, sehingga kemudian dari hasil perlukaan pada target itu, orang-orang kedokteran tentu akan bisa melakukan uji balistik. Nah, baik Sobat Kanal, mungkin kita kenalkan dulu sebetulnya dalam balistik ini ada 3 proses sebetulnya. Yang pertama, proses itu terjadi di dalam senjata api. Ini konteks kita bicara tentang senjata api yang banyak dipakai di dalam dunia kejahatan, khususnya senjata api genggam ya, senjata api laras pendek. Nah, ini ada proses namanya balistik internal. Nah, balistik internal itu adalah nasib dari anak peluru itu selama ia ada di dalam senjata api. Ya, sejak dipantik oleh pelatu itu kita tarik, kemudian pemantik itu membakar ruang bakar di peluru, kemudian melontarkan anak peluru. Nah, selama dia ada di dalam senjata api itu kita katakan sebagai balistik internal. Nah, kemudian setelah anak peluru keluar dari laras senjata menuju target, nah sepanjang perjalanan ini di udara bebas itu kita katakan sebagai balistik eksternal. Nah, artinya barangkali kalau kita lihat seolah-olah satu tembakan senjata api itu anak pelurunya bergerak pada garis lurus, padahal tidak seperti itu. Ya, dia pasti ada daya untuk melawan gravitasi. Sebetulnya lintasannya adalah melengkung, ya. Itu yang yang kita bilang sebagai balistik eksternal. Nah, kemudian ketika sampai pada target atau sampai pada korbannya, maka peluru ini akan menembus masuk. Ya, disinilah kita bilang sebagai balistik terminal. Nah, di dalam dunia kedokteran, balistik terminal inilah yang dipergunakan untuk melacak atau melakukan uji balistik sehingga ketahuan nanti senjata api yang dipergunakan apa, kalibernya berapa, arah tembakan dari mana, dan seterusnya. Nah, Sobat Kanal, kemudian sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan atau dokter forensik yang melakukan otopsi forensik terhadap korban meninggal karena luka tembak ini, maka dari sebuah luka tembak yang ada, maka penampilan lukanya, ya, misalnya luka tembak masuknya ini yang kita kaji, itu akan terlihat. Nah, bentuk lukanya itu bisa menggambarkan yang pertama, apakah tembakan itu arahnya tegak lurus, yang kedua, ataukah oblik atau miring. Itu bisa dilihat dari tampilan lukanya. Yang kedua, penampilan kelengkapan permukaan luka tembaknya sendiri. Apakah hanya luka-luka saja atau ada komponen lain, karena sekali tembak itu sebetulnya di dalam ilmu balistik, senjata api yang ditembakkan kemudian melontarkan amunisi. Amunisi di sini tentunya adalah satu bentuk benda yang punya sifat balistik yang apabila dipantik apinya akan melontarkan massa padat, dalam tanda petik kita bilang tadi anak peluru,
yang tentunya yang terbang menuju target itu bukan anak peluru saja, tetapi komponen tembakan lainnya akan ikut terbang. Antara lain bubuk mesiu, kemudian juga ada asap, ada api. Bahkan kalau senjata api itu baru, nah, maka gesekan antara proyektil dengan dinding dalam laras senjata itu akan menimbulkan partikel logam. Nah, inilah yang kemudian nanti dilacak ketika di sebuah luka tembak itu ternyata lengkap ini isinya, ya. Ada lubang anak peluru, ada area lecetnya, kemudian juga ada kita bilang tatuase, itu adalah black spot atau bintik-bintik hitam. Kemudian juga mungkin ada gambaran asap atau jelaga, kita katakan seperti itu. Dan juga mungkin ada luka bakarnya. Maka komponen inilah, kelengkapan inilah yang akan bisa menentukan perkiraan jarak tembaknya berapa. Nah, gini dari sisi deskripsinya, sobat kanal sekalian, maka sebetulnya dari tampilan luka tembak masuk itu kita sudah bisa memperkirakan jarak tembaknya dari tampilan. Tentunya kalau kebetulan misalnya area yang terkena tembakan itu dia memakai baju atau ada pelindung yang lain, maka baju atau pelindung itu harus kita amankan untuk kita lacak untuk uji balistik. Ya, tentunya uji balistik untuk mengetahui senjata apinya apa dan sebagainya, itu komponen peledaknya apa, maka perlu uji-uji kimiawi, ya, uji balistik kimiawi. Bisa dengan uji parafin, bisa dengan Gilsroy, atau beberapa uji yang lainnya, neutron activity analysis misalnya. Ini akan membuktikan bahwa betul itu berasal dari senjata api. Nah, sobat kanal barangkali pernah mengenal atau mengetahui atau membaca bahwa ada korban meninggal dunia karena tembakan senjata api, lalu ini terjadi debat, apakah ini kasus bunuh diri atau kasus pembunuhan. Nah, di sini lacak uji balistiknya ini bisa dilakukan pada orang yang menembakkan senjata api, maka efek pantulan balik dari alat bahan peledak itu akan nempel atau menempel pada tangan yang menggenggam, ya, sehingga dari sana tersangkanya bisa tentunya kewenangan penyidik, ya, untuk dilakukan uji swab begitu, kemudian secara kimiawi dicari kalau partikel mesiu untuk proses tembakan itu betul positif ada, maka ini bisa dicocokkan nanti dengan hasil pemeriksaan pada korban. Ya, kalau ini cocok atau match begitu, maka sudah bisa dikatakan atau disimpulkan ini pelakunya. Nah, sebaliknya, kalau orang ini tergeletak kemudian seolah-olah cover up, ya, di tangannya diletakkan senjata api gitu, kita bisa lihat nih korbannya, kita uji juga pada tangan yang menggenggam senjata itu. Kalau ternyata memang betul di situ ada, maka ini kasus diri. Tapi kalau tidak ada bahan-bahan peledak yang ada di tangan yang tersisa di situ, maka bisa dikatakan ini adalah korban yang di cover atau seolah-olah dia melakukan bunuh diri, padahal dia pembunuhan. Inilah kepentingan dari uji balistik dalam dunia balistik forensik. Sobat kanal sekalian, tentu sedikit akan saya berikan gambaran tentang bagaimana bentuk luka tembak masuk itu bisa menentukan arah dan sudut tembak. Nah, kalau luka tembaknya berbentuk bulat betul, lingkaran betul, ada halonya, ini mirip telur ceplok. Bayangkan telur ceplok yang bagus itu kan tengahnya ada kuningnya, pinggirnya tuh putih-putihnya tuh sama begitu, ya, sehingga bentuk luka tembak tegak lurus secara textbook itu, secara teori adalah seperti telur ceplok yang perfect begitu. Nah, namun kalau bentuknya adalah oval, nah seperti oval itu bayangkan seperti seorang yang matanya sedang melirik, ya. Orang dalam posisi bola mata melirik itu putih-putihnya akan lebih lebar daripada nanti titik liriknya itu di mana. Nah, maka yang oblik ini pasti arah tembaknya berasal dari tempat yang luas. Nah, artinya kalau ada satu luka tembak seperti mata melirik begitu, maka putih-putihnya itu, ya, kita bayangkan mata kita, ya, putih-putihnya itu
adalah arah dari mana tembakan ada. Sedangkan titik hitam mata itu adalah target sudutnya di sana. Nah, ini dari sini sobat kanal sekalian bisa kita perkirakan sudut tembaknya berapa. Khususnya kalau yang tegak lurus pasti kita tahu itu 90 derajat. Nah, kalau yang oblik maka nanti ada rumus matematikanya. Tentunya kita harus cari nanti selisih jarak antara titik-titik yang imajiner kita lakukan itu nanti ada di tempat lingkaran hitamnya itu, tempat lubangnya itu dengan perpotongannya dengan zona lecetnya itu yang besar dikurangi dengan yang kecil di sisi seberangnya, maka ketemulah sekian milimeter atau sekian sentimeter. Itu berarti adalah kosinus dari alfa adalah sekian sentimeter, maka alfanya atau sudutnya akan ketemu dengan rumus cos, sinus, tangen, dan seterusnya itu. Nah, ini adalah yang bisa kita bagikan untuk sudut tembak. Sobat sekalian, kemudian juga dari luka tembak ini kita bisa telusur ya, apakah betul ketika ditembak dia masih kondisi hidup, sehingga nanti pertanggungjawaban hukumnya tentu kalau dia menembak orang yang sudah meninggal dengan menembak orang yang masih hidup kemudian meninggal, ini akan berbeda. Ya, ini kita juga ada uji-uji dengan histopatologis jaringan. Kita lihat betul ini ada tanda-tanda intravital yang ada baik pada permukaan luka tembak masuk maupun juga pada alurnya yang ke dalam sampai kemana. Ini yang kita katakan secara histologis jaringan tampak betul ada gambaran seperti jaringan yang terkena luka bakar. Karena sesungguhnya proyektil yang ditembakkan dari senjata api itu bentuknya bara, seperti bara api. Jadi ketika masuk ke dalam target atau ke dalam tubuh dari korban, maka dia dalam kondisi panas, ya, sehingga seolah-olah benda panas padat ini menerabas masuk membentuk alur yang tentu meninggalkan satu bentuk jaringan-jaringan yang terbakar yang di dalam. Ini bisa dibuktikan nanti dengan satu pemeriksaan histopatologi jaringan atau mikroskopis. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk uji balistiknya. Sementara itu kalau dari sisi perlukaan yang terjadi, bisa jadi ketika pada kasus penembakan ini korbannya hidup, maka setelah dilakukan tindakan medis ketemu ini misalnya proyektilnya dari dalam. Nah, dari proyektil ini kita bisa juga lakukan uji balistiknya. Kita lihat penampilan anak peluru ini, tentunya ini untuk yang tembakan langsung yang bukan pantulan. Ya, ini kita akan timbang dulu beratnya berapa, kemudian kita berdirikan basisnya ada di bawah, konusnya atau cungkupnya itu ada di atas. Kita lihat alurnya mana, kanan apa kiri. Itu akan ada garis-garis yang mengarah ke kanan atau ke kiri. Nah, kebanyakan kalau di Indonesia ini garis atau alur pada anak peluru itu ke kiri. Senjata Colt itu paling banyak ya, senjata genggamnya. Kemudian kalau yang kanan itu SW, Smith & Wesson itu memang jarang ada, tapi kalau toh ada maka akan mudah dideteksi karena jarang yang punya itu. Ya, sehingga dengan demikian adanya proyektil itu yang diambil dari tubuh korban itu juga bisa membantu untuk melacak senjata api yang dipergunakan. Satu lagi yang paling penting adalah bagaimana kita memperkirakan kaliber senjatanya. Padahal kita tidak lihat senjatanya, kita tidak melihat pelurunya. Seandainya pelurunya memang tidak ada, maka kita membuat deskripsi tentang diameter perlukaannya, diameter lubang dari proyektil itu, kemudian diameter itu kita konversi. Kalau dia sentimeter kita bagi 25,4 artinya dalam inci, maka akan ketemulah nanti angka pembagian itu dari konversi sentimeter ke inci atau dari milimeter ke inci, maka akan ketemu angka dari hasil konversi ini. Misalnya ketemulah angka 0,32 begitu, maka kalibernya adalah 32. Cara menulisnya adalah dot atau titik 32. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa manfaat tentang balistik forensik ini.
yang tentunya bisa membuka wacana kita, menambah pengetahuan kita tentang ilmu balistik yang banyak diaplikasikan pada kedokteran forensik ketika ada korban penembakan. Terima kasih Sobat Kanal, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.